Jadi saya punya tema nabi palsu menurut Bible. Saya mau umat Kristen di sini jujur ya. Kalian jujur, kalau kalian tidak punya data, izin ya, karena kami sedang puasa. Percuma rasanya kami membuang-buang waktu untuk kalian yang tidak berdata. Ini stikernya dihilangkan aja, Ustaz Arif. Nanti kalau besar kecil nanti hilang. Udah. Jadi silakan nih, saya mau kalian bertanya saja dulu, atau kalian menjelaskan dalam kitab kalian itu nabi palsu itu ciri-cirinya seperti apa, dan tunjuk orangnya yang cocok. Karena saya punya banyak data mau menunjukkan siapa nabi palsu menurut Bible. Kalau kalian tidak sanggup belajar, silakan. Roja silakan naik, tunjukkan data kalau nabi palsu itu harus buta huruf ya. Tunjukkan data. Jangan asal ini kalau nabi palsu menurut kalian semua nabi palsu nih. Sri Kandi, muslim non muslim, silakan. Kita mulai diskusi aja. Kalau awam kalian bertanya saja. Elizabeth, nabi palsu tukang kawin. Berarti kau menuduh kalau Daud nabi palsu. Di kitabmu dalam Kisah Para Rasul pasal 32 nomor 29 Daud adalah nabi. Ibrahim adalah nabi. Berarti kau mau menuduh bahwa nabi-nabi Israel itu rata-rata palsu semua. Wah, parah kali kau. Ya, bagaimana dengan Nabi Hosea yang diperintahkan Tuhanmu untuk menghasilkan anak-anak sundal? Kenapa standar ganda kalian ini? Kenapa kalian tuh otaknya cuma selangkangan aja? Ayolah kita kajian kritik teks atau nabi palsu menurut Tuhan kalian. Kenapa nggak punya kemampuan? Kalau kalian nggak punya kemampuan, kalian kan diizinkan bertanya di sini. Bukan diizinkan untuk menguasai komal ini ya, by the way ya. Sudah cukup lah, penjajahan di atas dunia itu sudah dihapuskan ya. Dengan adanya para pahlawan yang diajarkan untuk diwajibkan kalian memerangi. Kalau kalian diperangi, bukan diberikan ajaran untuk kasihi musuh, kasih penjajah itu tidak ada. Silakan. Astri, nabi palsu gila seks. Berarti kau tuduh Tuhan kau itu Tuhan yang palsu ya, karena Tuhanmu mengambil istri orang untuk diberikan kepada Daud. 2 Samuel pasal 12, 7 dan 8. Ya, bahkan Tuhanmu sendiri mengumpamakan kesesatan dari Bani Israel itu dengan bagaimana tutorial ihi-ihi yang benar, tutorial skidi papap. Kau baca itu dalam kitab Yeskiel pasal 23 nomor 20. Mana ada itu, fitnah aja kau Rifa. Ayo. Silakan dibaca. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Tapi emang benar kan? Tapi emang benar kan? Nabi kau itu kenapa sebelum membaca ayat sudah tapi dulu? Kenapa jijik baca Bible? Jijik. Tahu kalau di Bible itu banyak ayat vulgar. Jadi jijik. Iya. Kenapa? Kenapa malu untuk membaca kitabmu? Coba baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Mari kita buktikan Tuhan siapa yang cabul. Kenapa kalau umat Kristen itu ketika berbicara wajib saya jawab, wajib saya dengar. Ketika saya berbicara kalian nggak mau dengar. Kalau ngobrol itu TikTok loh. Kamu ngomong saya dengarkan. Habis itu gantian saya ngomong. Coba kau baca. Tadi kau bilang ke atas ini kau fitnah. Saya katakan saya tidak fitnah. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 8 Tuhanmu memberikan bini orang kepada orang lain. Atau kau mau bilang itu bukan Tuhan? Hei, kenapa? Bisa bicara baik-baik nggak? Saya ngomong dengarkan. Telinga ada? Normal nggak telinga? Atau congek? Telinga congek? Aku jijik banget. Telinga congek nggak? Telinga, oh iya, saya juga jijik. Saya juga jijik dengan Tuhan yang punya kelamin tapi nggak berguna. Ayo udah turun pedofil, dia juga lah kan? Jijik banget kau, jijik dengan Tuhanmu seharusnya yang meminta upeti perawan. Ya, yang bahkan Paulus, rasulmu saja, itu mengizinkan hamba-hamba untuk ditusbol depan belakang dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. 2 Petrus ya. 1 Petrus. Ayolah, jangan tunjukkan kali kalian Kristen banget di sini dengan membawa sikap-sikap penjajah begitu. Kelihatan banget kalian ini loh. Udah, penjajah itu sudah tidak ada ya, tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Kalau kau mau naik ke sini, kutunjukkan samamu, perempuan itu nggak ada harga diri dalam agama Kristen. Yuk kita bahas ya. Naik kau Sri Kandi ya, tapi kau mendengarkan kalau aku bicara, silakan. Ku dengarkan kau bicara, habis itu kau yang ngomong, silakan. Apa yang kau bilang? Tunjukkan data tapi ya, di mana Nabi Muhammad? Ayo, buka data. Ya, aku ingin menunjukkan data. Tunjukkan data. Ya, tunjukkan data. Buka cam. Nabi kau itu ternyata homo juga, suka sodomi dia. Ternyata dia suka kontol mana data juga. Mana? Iya, mana datanya? Jilat-jilat kontolnya Mana data? Mana data? Turunkan Ukti, turunkan. Muhammad kau homo, Muhammad kau homo. Oten betina. Halo. Halo. Kena. Uni kok loncat? Kena dia.
Oke, bentar-bentar. Yang lain jangan bicara dulu. Besarkan saya dulu. Ya. Besarkan saya dulu. Lanjut. Yang lain jangan bicara dulu. Oke, besarkan saya dulu. Oke, teman-teman perhatikan. Sekali lagi saya bentar ya. Bentar. Saya mau ini dulu. Perhatikan teman-teman. Yang disampaikan sama si wanita jalang tadi, itu semua tidak ada data. Maka saya akan membalasnya dengan menunjukkan bahwa saya kalau bicara Yesus itu HOMO itu ada data. Baik, saya akan tunjukkan datanya bahwa Yesus itu yang mengatakan dia HOMO itu bukan Uniriva, tapi orang Kristen sendiri. Baik, kita bahkan dia dikatakan berjoni 3 kali ya. Nah, jadi kalau kita umat Islam ini nggak perlu, kita dengan teman-teman ya, kita nggak perlu menghujat seperti mereka ya, karena kalau mereka itu menghujat dosanya sudah ditebus. Mereka mau menghabisi nyawa orang juga dosanya sudah ditebus. Jangan kita lakukan begitu ya, kalau kita nggak bisa, kita dilarang dalam Islam. Jadi kita kembalikan saja baca data. Nih, buat Sri Kandi ya, buat Sri Kandi, kau mengatakan nabiku adalah HOMO tanpa data, tapi kau baca ini dulu ya. Ini sarapan pagi biblikal yang ditulis oleh Burita Wayu. Burita Wayu mengutip beberapa diskusi yang memang ada datanya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Di Canon Hack Montefiore, Pendeta Grit Santo Mary, saya ulangi, Pendeta Grit Santo Mary, Cambridge mengatakan, kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, atau tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah ini Sri Kandi ya. Sri Kandi, ini ya Tuhanmu dikatakan sama Pendeta Grit Santo Mary sebagai laki-laki yang hombreng. Nah, kemudian bahkan Bapak Gereja Protestan bernama Martin Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Jadi saya tidak perlu menghujat agamamu ya. Saya tidak perlu menista Tuhanmu. Saya cuma kutipkan saja bagaimana pandangan kalian sendiri terhadap Tuhan kalian yang dikatakan terkutuk dalam Galatia pasal 3:13. Saya nggak perlu menghujat. Karena pantang bagi seorang Islam itu menghujat. Karena kami dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian menghina sembahan orang lain. Ketika kau menghujat nabiku tanpa data, kau sedang menunjukkan bahwa kau adalah penyembah iblis. Kau sudah menunjukkan dalam badanmu itu iblis. Sementara aku nggak gitu, aku nggak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup ku bacakan data saja. Ya, silakan Febro. Saya nggak perlu menghujat. Bang Ustadz Arif, jadikan ini moderator dulu. Ustadz Arif, jadikan moderator dulu. Umat Islam nggak perlu emosi. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu belum ada apa-apanya. Dan biasanya tuduhan itu tidak ada data. Ya, Sri Kandi, saya sekali lagi ya. Gimana datanya? Sri Kandi ini adalah perempuan yang memang terbiasa dipakai sama bapaknya. Makanya kata-katanya seperti itu. Bagaimana mungkin wanita baik-baik bisa berkata menuduh laki-laki yang tidak ada dasarnya? Kalau saya bicara nih, Tuhanmu sendiri loh, Sri Kandi. Tuhanmu dikatakan hombreng itu ada loh datanya. Nih, mana datamu? Coba, kamu kayak saya nih. Nih, kamu lihat nih. Wanita Tuhanmu itu dikatakan hombreng. fitnah aja lu nih, lu tuh. Ya, mana nih? Tengok nih, Tuhanmu dikatakan ini. Pendeta Great Santo Mary mengatakan Tuhanmu tuh hombreng nih. Tuhanmu hombreng. Mana datamu? Ya, mana datamu? Coba datamu. Kau bawa coba ya, Sri Kandi kau bawa di situ nama Sri Kandi, kau bawa patung Yesus, gambar Yesus di situ. Berarti Yesus ngajarin gini. Oh, berarti ini berarti anak Yesus nih. Ini anak Yesus kayak gini kelakuannya ya. Jadi kalau jadi anak Yesus kelakuannya begini guys. Oh, anak pedofil banget memang. Kau anak pedofil. Iya. Arti pedo apa? Ya kau tahu nggak? Mama Tuhanmu itu dihamili. Iya, mama Tuhanmu hamil umur berapa? Oh, bahasa kasih sekali ya. Iya. Tuhanmu suka sama pesundal kok. Tuhanmu senang kok. Kalau aku pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Tunggu. Di Kristen itu pesundal lebih dulu masuk surga kata Yesus. Apa? Ya, jadi kita nampakkan ya. Kita nampakkan akhlak mereka ya. Kita nampakkan akhlak mereka. Kenapa khawatir? Kalau pesundal kan dalam Kristen lebih dulu masuk surga. Bahkan yang mencium kaki Yesus juga pesundal. Yang mencium kaki Yesus suka dengan pesundal loh. Berapa kali pesundal diselamatkan dalam kitabmu?
Berapa kali perempuan sundal diselamatkan dalam kitabmu coba? Kau tuduh aku pesundal, aku dicintai sama Yesus. Aku, bahkan kalau aku tuduh pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Itu ada datanya, pesundal lebih dulu masuk dalam surga. Dan bahkan pesundal-pesundal itu tidak dihukum, justru dinikahi sama Nabi. Hosea. Itu ajaranmu loh. Pesundal itu dicintai dalam agamamu loh. Kenapa ini? Ya, silakan. Harusnya kalian jadi pesundal dulu baru masuk surga kalian. Ya, silakan bertanya. Kalau nggak mau bertanya silakan. Saya mau bertanya. Maria. Apakah Nabi dengan Allah itu sama atau berbeda? Beda. Kalau Allah adalah Khalik, Nabi adalah makhluk. Berarti beda dong. Ya beda dong. Berarti dua. Ya dua lah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Dua yang disembah. Khalik itu pencipta, makhluk adalah yang diciptakannya. Beda lah. Berarti sama dengan anak dengan bapak begitu. Ya beda lah. Sejak kapan Tuhan jadi bapak? Tuhan kami bukan bapak-bapak. Udah lah. Tuhan Ya, kami itu Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Janganlah, kalian kan sama. Mentang-mentang Tuhan kalian bapak-bapak kok nyama-nyamain. Ya silakan. Ya silakan, ada pantun di sini Mas. Silakan pantun. Silakan. Mau tanya dong Mbak Uni, coba jelaskan. Silakan. Ini kan banyak kan nih kita lihat kan para ustadz keke itu kan berkumis. Mohon dijelaskan itu tujuannya apa ya? Aduh, yang Tanya berbobot mereka lah, saya Bang. nggak pernah Aduh, nemuin gimana kumis. sih? Tanya mereka lah, aku nanya saya. Ini Kamu. kan Pertanyaannya ini Abang, kita nggak bahas tentang fisik seseorang di sini. Di India pun Tanya mereka lah, aku tanya nanya mereka saya. lah. bukan. Maksudnya kan Ih, Yesus Maksudnya pun kan- berkumis Bang. Yesus pun Iya. berkumis. iya, Terus Iya tanya mereka, Tahu. datang-datangi mereka, Ya. tanya mereka. Saya nggak berkumis soalnya, saya nggak Ya. berkumis soalnya. tapi kan apalah ini? yang Pertanyaan kita itu yang lihat punya itu bobot seperti lah. itu kan, itu tujuannya apa ya? Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Assalamualaikum. Ya tanya mereka lah. Halo. Ya Bang Nate, silakan Bang Nate. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang Nat, Mau tanya Bapak, silakan. saya mau tanya. Kalau di dalam Islam itu Yesus itu nabi atau bagaimana? Nabi bang, Kalau kami di dalam Nabi. Kristen, kami di Kristen kami percaya bahwa dia bukan sekedar nabi, kan? Terus? Dia Ya bang, kurang sejelas suaranya bang. Suaranya kurang maksudnya jelas. dia kalau di dalam ajaran Kristen kami Katolik, dia bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Datanya Tuhan boleh bang, sendiri. silakan bang. Datanya bang. Aku nggak ada data dipegang dalam buku di sini, Kak. Tapi Ya, oke, biar saya yang bantu abang. Ini yang saya bicara dengan siapa nih, Bang Bernate? Ya. ya Kak. Ya, yang lain di mute dulu, nanti saya sapa. Pertama, kalau kalian mengatakan menurut keyakinan saya, menurut keimanan saya tanpa data, Yesus adalah Tuhan. Iya betul. Apakah bermasalah? Tidak. Perlu didiskusikan? Tidak perlu. Kenapa? Itu masalah keyakinan. Karena keyakinan ini sama seperti selera. Kalau Anda suka dengan baju hitam, masa saya suruh pakai baju pink? Silakan yakini kalau dia adalah Tuhan tanpa data. Tapi kalau masuk ke dalam komal diskusi, ketika mengatakan sebentar. Oke. Ketika kalian katakan bahwa Yesus Tuhan menurut terjemahan LAI itu betul. Tapi itu menurut terjemahan. Apakah terjemahan LAI itu Tuhan dalam artian pencipta langit dan bumi? Tidak. Karena setiap kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan seharusnya. Karena memang Tuhan itu kata untuk Yesus diterjemahkan dari kata kurios.
Itu menurut Ya. agama Islam lah, menurut kakak lah. Bukan, ini menurut data akademik dari kitab kalian Iya, Kak. sendiri. Bukan, gimana sih ini? Bisa ngobrol nggak ini? Kalau nggak bisa Data ngobrol saya. apa? Oke, data apa? Saya tunjukkan Dia itu datanya ya. firman. Nih. Dia itu ada sebelum dunia ini. Saya belum tunjukin data, udah ngomong dulu, Bang. Bang, perbaiki sinyal dulu aja lah deh, Bang. Ribet, Bang ya, Bang. Abang kalau ngomong data apa, saya mau nunjukin data, Abang tunggu dulu saya liatin data baru ngomong. Kalau Abang bilang dia firman, tunjukkan dalam kitab Anda dia firman itu adalah Yesus. Mana? Coba datanya. Coba. Nah, dia itu Silakan. firman Allah yang sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Ya mana datanya? Data Bang, bahwa dia adalah firman yang menjelma. Coba Bang, saya tuh senang dapat ilmu Bang. Sekarang nggak dapat pegang Alkitab. Ya udah, Abang Coba nggak usah ngomong kakak dulu. buka Kalau gitu Abang nggak Yohanes. usah. Jangan minta saya untuk membantu Abang membetulkan konsep ketuhanan Abang. Itu Abang minta tolong ke saya itu untuk membenarkan argumen Abang. Itu dalam diskusi itu kayak buang waktu gitu. Saya kayak seolah-olah punya tanggung jawab untuk membantu kalian untuk membenarkan konsep ketuhanan kalian. Abang nanti cari data dulu. Kalau bisa Abang diam dulu, Parkun, mute, cari data dulu baru ngomong ya. Jadi kita ngomong dengan yang lain nih, banyak yang lain nih. Oke? Inilah Kristen kadrun. Nanti debat kusir Bang kalau nggak bawa data. Tidaklah, Oke. itu data yang kakak punya itu palsu. Nah, Anda sudah lihat data saya? Ah, Sudah lihat data saya? Sudah mengkaji Kenapa? data saya? Bang, data apa kalau yang kakak mabuk miliki anggur di asam situ? jangan kesini dulu. Ya, Abang diam dulu ya. Kayaknya Abang punya masalah nih. Mungkin berat banget nih. Tidak Ustaz mabuk Arif. lah kakak. Ya, tapi Abang kayaknya kayak Ah. orang mabuk. Lebih ngeri Bang, orang nggak minum tapi mabuk daripada orang minum mabuk itu normal. Yang nggak normal itu orang Oh, nggak itu. minum tapi mabuk kayak Abang. Oh, berarti kakak lah Ya. itu. Turunkan orang ini. Ya, turunkan aja. Kamu mabuk tuh gila kali. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, Nyungsep ke bawah. pantun silakan. Kristen silakan bertanya atau mau menjelaskan silakan. Iya, mau Saya nggak tanya- punya waktu dengan orang-orang yang nggak punya data ya, mau silakan. tanya lagi dong, soalnya kan tadi sempat nonton kan ada ustadz yang bilang menikahi suami orang itu tidak haram, itu halal. Coba Mbak Uni jelasin dong dari mana baiknya menikahi suami orang itu Ya, dihalalkan. tanya ustadznya aja. Tanya ustadznya, jangan saya. Saya bukan ustadz. Saya bukan Ya, ustadz. Ya sama Dan aja saya nggak ngerti. dong. Ya. Sama aja kita. Ya, saya Ibu nggak tahu suruh Ustadz itu tanya, ngomong saya siapa, tanya, Ustadz mana. malah disuruh tanya Ustadz. Kalau gitu nggak usah buka Ya pertanyaan kan kamu dong. dengerin omongan ustadz kan lucu. Masa saya harus menjelaskan perkataan ustadz yang saya nggak tahu ustadz mana siapa? Jangan memfitnah lah. Saya nggak tahu. Kamu ini mau nanyain masalah orang ke saya. Kamu yang dengar di luar terus tanya ke saya. Yang Kan ditanya di sini kalian- adalah ajaran kan kalian universal, ajaran Islam. Kalian itu kan sama-sama umatnya Muhammad. Makanya gue tanya. Iya, kalau saya nanya ada pasturmu yang menghalalkan lagi bete, berarti kau terima itu. Kalau di Kristen nggak ada. Bohong. Ini gereja yang membolehkan menikah, bahkan Bible lagi bete pun ada nih, Bible LGBT. Kau bilang bukan Kristen nih? Imbang susah payah. Minang apa lagi? Apa ini? Mbak. Kenapa orang Kristen kok tandanya ganda gitu? Lagi bete dia. Ini Ya, Bible tahu, lagi Bang. bete Anda nih. Kalau kamu tuh kalau seandainya bertanya ke saya tuh tanya yang relevan aja, jangan buang-buang waktu lah. Ini kok buang-buang waktu ke saya? Saya nggak masa ini ya. Nih, kalau kita lihat Bible lagi bete ini ada nih ya. Bentar. Bible lagi bete. Lama kali pun. Kalau nggak sabar kau turun lah. Aku kan bukan pembantumu, bukan budakmu. Kok kau malah menganggap aku jadi budakmu, ngikutin semua yang kau mau nih. Kau tengok nih. Kan nih. dibuka pertanyaan. Nih, Bible lagi bete nih. Nih. Ini Itu Bible-nya ditulis tahun ada berapa Queen ya? James. Ya memang kitabmu Iya, ditulis tahun itu berapa ditulis rupanya? tahun berapa? Iya, emangnya kitabmu ditulis tahun Maksudnya- berapa? Emang kalau Ya, seandainya kan- aku jawab tahun berapa, itu menghindari pernyataanmu Maksudnya gue bahwa tanya. Kan gue tanya itu ditulis tahun berapa ya?
Pertanyaanku, kitabmu emang ditulis tahun berapa? Di kitabku nggak Emang ada. kalau seandainya kitab LGBT, nggak ada. seandainya ini ditulis tahun 2025, terus beda ayatnya dalam kitab yang kau pegang sekarang. Kalau di kitab kita nggak ada, Mbak. Apa ini? Gak ada. Kau tengok dalam kitabmu, Tuhanmu sendiri bersandar laki-laki di dadanya loh. Gak tahu kau itu? Nih, nih. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Loh, Mbak, jangan membenarkan hal-hal. loh. Kenapa ini? Kok gini? Kok malah ketawa? Tuhannya kok senderan sama cowok tuh gimana tuh? Nih, kau baca Mana nih. itu? Loh, ini nih. Malah ngetawain Tuhannya sendiri nih, kok Tuhannya malah diketawain nih. Nih kau baca nih. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kau tengoklah laki-laki nyender-nyender, ya? Nyender laki-laki itu gimana itu? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Kau tengok nih, salah seorang murid ya duduk bersandar pada dadanya. Coba kau bayangkan sekarang laki-laki duduk di tepi jalan, sandar-sandaran. Itu normal gak itu? Mana dadanya, Mbak? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus di ayat Dadanya mana? katanya. Dadanya mana? Dada. Kok kau ketawain Tuhanmu, kenapa kau ini? Ini versi AYT, tafsiran kitabmu banyak nih terjemahnya. Versi Mana, AVB 2011, Selaber, MLT, TSA, BIS, TL, AYT, TB. Kau ngetawain Tuhanmu gimana ini, kok nggak sopan ini murid pengikut penyembah Yesus. Tuhan jadi ketawain. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Nah, tar. Apakah bersandar di dada itu disimpulkan bahwa itu LGBT? Loh, coba laki-laki dewasa dua-dua terus nyender-nyender. Apa? Ada apa dengan laki-laki itu coba? Bapak sama anak dia? Kan bukan. Kan seumuran mereka. Jadi ini kita beralih dari pertanyaanku tadi hanya untuk membahas Yesus Pertanyaanku aja. itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu bukan, nggak ada urusan sama aku. Ustadz mana yang urusan denganmu? Kau urusan lah dengan ustadz itu. Aku bukan ustadz itu. Nih kau. Kan sama-sama nabinya. Salah satu rukun menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Loh, sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan menikah dengan laki-laki dengan laki-laki? Sejak kapan? Mana dalilnya Nabi Muhammad mengajarkan untuk nikahi laki-laki? Itu cuma nafsu Loh, manusia. Yesus jangankan nikahi laki-laki. Yesus saja nggak ngajarin nikah kok. Emang ada Yesus ngajarin nikah di kitabmu? Nah, kan udah mbaknya nggak usah lebar-lebar dulu kemana-mana. Aku tanya tadi. Di gegen pressing balik KO tuh. Loh, gimana ini kok? Menikahi suami Kau orang itu bertanya halal tentang Ustaz. nggak? Ya udah, sebetulnya nggak halal karena rukun pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Nah sekarang aku tanya samamu, apa aturan pernikahan dalam agamamu? Coba. Jadi ambil suami orang halal. Siapa yang suruh ambil suami orang? Dalam kitabmu yang boleh ngambil bini orang, Tuhanmu ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kok kau malah nyalahin kitab suci kami? Di kitabmu loh. Di kitabmu Tuhan ngambil bini orang nih. Ini, kau lihat nih di kitabmu. Perhatikan. Besok kalau bertanya tuh kau pastikan, Mbak. Loh, kok Tuhan sendiri yang ngambil bini orang? Seorang Kristen itu tidak ada begitu, Mbak. Kan Tuhan, iya kan kau tidak penyembah kepada Tuhan yang ini, Tuhannya beda mungkin. Nah, kau tengok ini, ya. Nih, kau tengok ini, mungkin Tuhanmu beda, makanya kau Tuhanmu aja nggak nikah. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhanmu sendiri ngambil bini orang, kau bilang. Mbak. Itu serahkan tanggung Tanggung jawab. Bukan serahkan berarti tanggung serahkan jawab. kaki diri. Kalau Ih, baca dari mana kau tahu paham, coba? Mbak. Mana data? Ya mana data? Mana datanya? Mbak, Tanggung orang jawab diapain? pintar itu baca itu aja udah Ini tahu, kalau Mbak. ngomong kembali Itu lagi umat hanya- Kristiani di depan kita. Udah diam. Itu Udah cuma kalau nggak ada pakai hal ini, udah. mencakup Dimin aja, aja, Mbak. turunkan aja, nggak ada data ini. Udah, Baca itu hai pahami, aja. Mbak. Itu orang Udah turunkan aja. Ngapain buang waktu? Buang waktu orang gini serius, nggak bawa data, nanya juga lah. Jadi pertama, orang Kristen banyak menuduh hal-hal yang cabul kepada agama kita. Sementara yang bersandar dengan laki-laki Tuhannya,
Yang banyak mencobol itu di gerejanya. Yang bahkan ngambil bini orang itu Tuhannya. Yang tidak melarang poligami itu agamanya. Yang bahkan tidak memiliki batasan untuk menikah itu adalah agamanya. Umur pernikahan tidak diatur, tidak mengatur pernikahan agamanya. Sebenarnya kalian itu mungkin malu dengan agama kalian. Sehingga kalian supaya agama kalian terlihat baik, kalian serang agama orang lain. Seperti yang ada pada diri kalian. Padahal kami mampu membantah itu. Kami wala takrabu zina. Jangan kau dekati zina. Sementara pendeta kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Petinggi agama kalian loh. Seperti pendeta Santo Mary tadi. Nggak, ngapain saya tanggapi pertanyaan yang nggak tahu dasarnya dari mana. Kita di sini bukan buang-buang waktu. Ya, silakan. Kalian kalau umat Kristen membantah bahwa itu Tuhan mengambil bini orang, tunjukkan pakai data loh. Kalau kalian bisa bantah pakai data ya. Kalau nggak pakai data udah diam aja. Ya, jelas itu. Di situ tuh aku telah kuberikan istri Tuhanmu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia udah bilang nih, ngapain kau ngambil lagi bini Daud? Karena aku udah berikan bini-bini kepadamu. Gitu. Di situ Tuhan marah ketika Daud mengambil istri orang. Padahal Tuhan udah kasih bini orang ke dia. Kok masih ngambil bini orang? Makanya Tuhan kalian marah gitu. Aku nggak tahu itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus. Berbicara tentang dongeng ya, saya punya materi khusus yaitu Paulus mengajarkan dongeng. Oke, kita bahas sekarang ya. Saya tertarik dengan komentar di bawah tuh. Saya lebih ingin mengcounter aja ya, biar kalian itu bertobat, menghujat, agar kalian sadar aib agama kalian saya bongkar kalau kalian menghujat agama saya. Ya, saya akan bongkar aib bahwa Paulus mengajarkan dongeng, itu datanya sangat eksplisit sekali. Saya akan tunjukkan pertama, kita tunjukkan dulu ya. Dalam 1 Timotius dilarang untuk menggunakan dongeng. Waduh, hancur agama kalian. Kalian menghujat sedikit aja tuh cuman menjadi celah buat saya untuk membongkar aib agama kalian loh. Hati-hati loh komentar depan saya ini loh. Bukan apa-apa, nanti nggak bisa tidur kalian segereja ya. Iya, saya yakin. Sekampung kalian malu tau nggak? Kalau kalian satu kampung Kristen, malu kalian sekampung. Ya, saya bongkar aib agama kalian nih. Bicara dongeng ya. Perhatikan dongeng ini. Kita bicara dongeng ya. Kita bahas dongeng. Lihat situs saya. Situs saya ini situs apa? Yayasan Lembaga Sabda. YLSA. Perhatikan ini. Kitab mana yang bercampur dengan dongeng? Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dalam pohon aras 2 Raja-Raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Dor. Kitab kalian memuat dongeng loh. Yang kedua, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Ini dilarang loh berdongeng. Tapi kalian tahu nggak kelakuan Paulus? Ini kelakuan Paulus nih. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata di sini menurut penafsir kalian, bukan menurut saya, menurut itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh. Rasul kalian, apostolos kalian tuh menggunakan dongeng sebagai pengajaran. Gimana dong? Jadi kalau kalian menghujat agama saya, aku telanjangi agamamu. Aku tahu kok aibnya kok. Belajar soalnya. Kalau kalian mau menutupi percuma. Ya, muslim dan muslim brother. Saya Kak netral, saya non muslim, tapi dalam toleransi itu mengucapkan assalamualaikum itu sama saja mengucapkan salam gitu kan. Ya, masalahnya di kitab Anda dilarang mengucapkan salam. Oh, tidak ada Kak, di kitab di Al-Qur'an pun itu bahasa Yunani Kak. Assalamualaikum itu bahasa Yunani dan itu bisa diucapkan sama siapa aja. Itu kata salam. Bentar dulu saya. Iya. Bentar brother, saya mau kasih data dulu, jangan ini dulu. Iya. Iya. Bentar ya, bentar. Iya. Bentar. Saya tuh kalau bicara tuh selalu pakai data. Saya mengingatkan kalian supaya kalian ikut kitab kalian. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ya. Ya. Tapi ya brother ya, ini saya cuma ngingetin kamu supaya ikut agamamu aja. Kamu kan Kristen tuh.
Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, di-mute dulu brother, noise. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, kalian diajarkan untuk nggak ngucapin salam loh. Kalau kami memang toleransi. Kami kalau cuma sekedar salam-salam aja boleh. Salam boleh. Salam Ini apa? Kak, itu ada tertulis di Al-Quran itu kalau Assalamualaikum itu bahasa Arab dan itu boleh diucapkan Anda sama Islam siapa aja. atau Kristen? Gini Kak, kalau Anda Islam memang atau Kristen? itu Assalamualaikum itu nggak bisa diucapkan di selain non-Muslim, selain Muslim, kenapa itu pejabat-pejabat itu mengucapkan salam di setiap suku-suku? Di Islam boleh, di Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Kami boleh Kak mengucapkan itu Loh, adalah ini menghargain Kakak. Loh, Mengucapkan ini loh, Assalamualaikum itu menghargai toleransi Yaudah, baca sama ini, baca beragama. Kamu percaya ini Jangan terbawa di situ Kakak. Coba lihat di Al-Quran Berarti Kakak ini bukan, sendiri. berarti ini enggak. Loh, berarti Itu kamu dari percaya Google, Kak. Al-Quran. Itu dari Google Kak. Coba dia di Al-Quran Ya udah. Kakak sendiri. Ya, Al-Quran Coba. saya itu untuk Islam bukan untuk Kristen. Ya udah Ini coba kitab itu Kristen, bukan? lihat di Al-Quran sendiri, jangan dari Google. Iya, saya Assalamualaikum tanya. itu adalah ucapan salam kepada setiap Iya, kamu toleransi Islam. sesama Berarti kamu Islam. beragama. Tidak, Ya, berarti kamu Islam. Loh, tidak. kok berarti kamu percaya Al-Quran sekarang? Gini Kak, itu Ini dari orang Google. Kristen malah ngikutin Lihat aja, Al-Quran. lihat aja dari Al-Quran aslinya. Ini bukan Itu dari Al-Quran. Kamu Google, kan, itu dari Google aja iya, bisa. udah buka Al-Quran kitabmu. Al-Quran dongeng tuh Iya. ada Kak. Mana Al-Quran dongeng? Mana Al-Quran dongeng coba? Lah, lihat aja Al-Quran di dongeng Google. mana? Lihat aja di Loh, Google. kok saya yang harus dilihat, kamu yang nuduh? Nah. Ini gimana ini? Gini Kak Saya itu tunggu dulu, dalam ini orang kalau mengucapkan ngomong beragama nggak jelas ya. itu, dalam mengucapkan salam itu, Iya, itu kamu tidak itu tidak dilarang. Iya, kami Islam. Kamu Islam atau Kristen? Sekarang gini Kak, kalau memang Loh, itu salah mengucapkan di ini Assalamualaikum, kenapa ini? di mana tertulis di Al-Quran mengucapkan Assalamualaikum itu salah untuk teriak-teriak guk. Nah. non-Muslim. Coba cari di Al-Quran kamu kalian. itu Kristen atau Islam? Udah Coba pakai cari Al-Quran dulu, kamu aku perlu sekarang? data dari Kakak dulu. Loh, Di Al-Quran ada nggak kenapa saya salah harus nggak kasih itu kamu dalil itu Al-Quran? mengucapkan Kamu kan Assalamualaikum Kristen. gitu. Iya, Cari dulu Al-Quran di itu untuk data siapa? Al-Quran Saya Kakak, tanya. cari dulu. Dilarang nggak Ngapain kita mengucapkan harus- Assalamualaikum Kamu itu adalah ngomong, mengucapkan saya salam ngomong, toleransi berumat saya beragama gitu. ngomong, kamu nggak ngerti. Omongan saya adalah kamu tuh Kristen atau Islam? Al-Quran itu Kakak kan untuk jangan orang Islam. menyalahkan semua setiap sudut Alkitab kitab suci yang Saya ada di ngingetin mana-mana. kamu. Coba lihat coba di kamu Al-Quran baca. Kakak sendiri. Apa nih orang ini? Coba lihat dulu di Udah Al-Quran mulai. Kakak sendiri. Oh, jadi kamu nggak ngikutin Bible? Coba lihat di udah Al-Quran ngikutin. Kakak sendiri. Jangan Lah, dari Google. Kenapa? Jangan dari Ya Google. Al-Quran saya untuk saya, untuk Jangan orang dari Islam. Google. Lihat itu di Al-Quran asli. Itu Ya mana? itu Al-Quran tidak ada ayat berapa? larangan Surah berapa? mengucapkan Assalamualaikum. Surah berapa? Surah Kalau berapa? memang Ayat Kakak berapa? menyatakan itu Assalamualaikum itu salah untuk diucapkan selain Muslim, coba Kamu nih orang coba Islam sebutkan. atau Kristen? Ini orang Coba sebutkan Kristen dulu. lucu ya. Mereka udah nggak mau loh pakai. Gini Kakak Uni ya. Kalau memang ada tertulis di kamu Al-Quran tuh itu Islam atau mengucapkan Kristen? Assalamualaikum itu salah, coba Iya. sebutkan di mana itu. Di Al-Quran itu tidak ada larangannya, betul. Tapi Al-Quran itu untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Di kitab kami tidak ada larangan mengucapkan Assalamualaikum. Nih, ini Dalam kitab kamu ini bukan. Ini kitab dalam kamu bukan. setiap beragama Ini itu kitabmu bukan. mempunyai. Nah, Kalau cuman ngomong doang kayak gitu ngapain kamu naik ke atas? Ini kitab Kakak, kamu bukan. kalau Kamu memang buka itu kitabmu. dilarang Kakak mengucapkan salam itu Ini di kitabmu setiap bukan. beragama, Jikalau berarti pejabat seorang sana datang salah kepada Kakak gitu. Sedangkan Bukan, ngapain ustadz-ustadz kamu aja, ini sedangkan apa ulama sih ini orang aja nih? mengucapkan Lawak-lawak salam setiap emang kita ini. bertamu ke setiap rumah orang. Gimana sih Kakak? Orang Islam itu kan orang Islam. Orang Islam memang Islam- gitu, nggak ada larangannya. Islam bertamu ke Kristen Iya. itu mengucapkan salam. Udah. Iya, karena dia Assalamualaikum orang Islam. itu artinya itu mengucapkan salam. Karena dia orang Islam. Assalamualaikum Kamu kan- kamu itu Islam bukan? artinya adalah mengucapkan salam. Iya, karena kami orang Islam. Betul Kamu nggak? Islam nggak? Betul nggak? Oh iya, Assalamualaikum kami itu orang mengucapkan Islam. salam. Betul nggak? Kami orang Islam. Ini berapa kali mau Betul nggak diulang-ulang? nih? artinya? 10 kali. Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Betul Salam nggak itu artinya? artinya iya. Sekarang Nah, tanya jadi yang emang ngomong. salah kita mengucapkan assalamualaikum untuk menghargai berumat beragama. Orang Islam nggak salah. Kamu Kristen atau Islam? Kami nggak salah. Loh, ini di 2 Yohanes Buddha pun pasal nggak 1 nomor salah, 10. Hindu pun nggak salah mengucapkan kata-kata itu. Karena itu kata-kataan salam untuk menghargai umat beragama. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 itu kitab suci bukan? Kan aku bilang, mengucapkan assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam kan? Betul nggak itu Uni? Assalamualaikum itu mengucapkan kata salam kan? 2 Samuel. Jawab dulu. Iya, kalau kami nggak Assalamualaikum itu apa-apa. Kalian artinya kamu mengucapkan Islam salam ya? kan? Oh iya. Iya, artinya selamat atas kamu ya. Keselamatan Nah, atasmu ya. Itu, Betul. nah Terus? itu bisa diucapkan semua beragama karena menghargai satu sama lain beragama. Itu namanya toleransi beragama.
Iya, itu menurut siapa? Menurut agama masing-masing mengucapkan assalamualaikum itu Oke. tidak salah kepada siapapun untuk menghargai Kitab umat beragama. Ya. Kamu agamanya apa? Kristen. Bung Lam. Oke. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ini kitabnya orang Kristen bukan? Semua di Kitab Google dua itu kalau Yohanes. namanya kitab itu namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu nama-nama kitab. Di Al-Qur'an pun itu kitab juga namanya itu. Ya udah, kamu Injil punya juga kitab suci namanya itu. Kamu punya kitab suci nggak? Kalau di Kamu Al-Qur'an punya Matius kitabmu? itu apa? Ku tanya dulu. Nggak ada. Kamu Enggak ada. sebutkan nama Matius itu di Al-Qur'an enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Arti dari Matius itu di Al-Qur'an enggak ada artinya. Matius itu nama orang. Siapa bilang nama orang? Inilah Kristen kadrun. Ya terus Matius apa? Lah, nama aku bilang, ember. Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Qur'an? Oh nggak ada dong. Enggak ada Kenapa ya? harus ada tertulis? Kenapa Ibu? Nggak ada. Kenapa Uni takut mengiyakan itu kalau di Yohanes itu ada Injilnya di Al-Qur'an? Kenapa emangnya ada Yohanes? Ada. Dalam Bible? Ada Oh, Yohanes coba itu dalam coba bahasa mana? Kristen, dalam bahasa Islam Al-Qur'an itu ada apanya? Artinya. Apanya? Artinya apa? Ya sekarang ada nggak di Yohanes Ya, itu sekarang tertulis apa? di kitab sucinya Al-Qur'an? Ada nggak? Nggak ada lah. Coba Masa ada lihat nggak ada. Yohanes? Jangan kau bilang nggak ada, Uni. Jangan kamu itu membela agamamu sendiri, tapi nggak Membela menghargai- agama sendiri. tapi nggak mengakui Iya, agama iya, orang lain iya. gitu. Mengakui agama orang lain. Nah, Ngapain diakui? Makanya Uni, Betul banget kalau diakui. beredukasi Makanya, netral beredukasi, aja, netral aja. netral. Iya, Nggak usah jangan bertuhan aja, Bang. jangan konsepnya Jangan agama Islam konsep. ini aja yang ibu percayain, tapi agama orang Iya, nggak iya ibu dong. percayain, gitu Masa kan? saya percaya Yesus? Iya, jadi Tuhan? iyalah. Bener aja. Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu diajarkan itu, berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai agama lain gitu ya? Loh, kenapa harus saya Ada hargai? nggak tertulis di Al-Quran Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak tertulis ada. di situ? Kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi mengatakan di sini Yesus menghujat tentang agama Apa ini, sih? agama ini. Apa? Emangnya agama Uni itu udah baik di mata umat Oh, udah. yang di dunia ini? Udah. Buktinya Eropa Nah. waktu zaman kegelapan dikeluarkan oleh Islam. Nah. Buktinya Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad Hmm. orang berpengaruh. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 kamu dilarang mengucapkan salam. Kenapa kamu nggak ikuti Tuhan? Di dalam Yohanes itu ada nggak ditulis di Al-Quran? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Nggak ada. Masalahnya Al-Quran Siapa itu bilang Islam. nggak ada? Ya mana? Siapa bilang nggak ada? Mana? Setiap Injil itu Iya, ada tertulis mana? di setiap Mana? kitab. Udah. Mana? Coba. Udah. Injil Yohanes dalam Al-Quran. Makanya Uni, Al-Quran. jangan ngasih Makanya, edukasi, menghujat orang, Yasin. netral. Udah, jangan hanya ajaran Uni Menghujat. aja, tapi nggak mengakui ajaran orang gitu. Uni. Itu kan yang Siapa? diajarkan umat beragama Islam ini tentang menghujat agama lain. Mana tidak ada. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hujat sembah orang lain. Nah, itu Kamu kan tahu, menghujat tapi Tuhan. Uni menghujat agama lain. Gimana sih? Itu ajarannya ada loh Uni. Kenapa Uni menghujat agama Mana orang lain? coba? Untungnya sama Uni Mana? apa? Hah? Untungnya sama Uni itu Coba, menghujat agama lain, Iya. untungnya Menghujatnya apa? gimana coba? Menghujatnya gimana? Dari tadi aku dengar di sini, Oh, saya dengar rasa dari menghujat, sini, kok saya jawab. masa di kitab suci Kristen ada Yang dongeng-dongeng mana? mengajarkan gini? Yang Emang mana? di Al-Quran nggak ada tertulis di situ tentang dongeng? Gua tanya sama Oh, Uni. Iya betul. Nah, Oh, makanya nggak Uni, ada. Ada jangan ini, bilang ngasih dong, itu bukan saya. Itu data edukasi saya. itu, Nih. ya, mengintimidasi agama Nih. orang, tapi Nih. intimidasi agama Nih. sendiri, ini nggak Kok terima. Gimana sih? mengintimidasi? Coba lihat itu di situ di Ya enggak, Google. emang enggak. Dongeng Ngapain intimidasi dongeng agama tentang sendiri? Al-Quran. Coba lihat itu Nih. di Google Ah, dongeng mana, tentang mana? Al-Quran. Ada Coba, itu. mana datanya? Ya mana Hah? datanya? Ya tunjukin Ada datanya. itu, lihat aja itu Alkitab di Sabda. itu. Mana? Kok saya Lihat yang harus lihat aja. kamu yang nulis? Lah, ini kan ngasih edukasi, berarti siap Inti. dong memberi Gimana? contoh, memberi Saat panggung ini, buat yang nih. beredukasi. Iya dong, ini edukasi ini. Ya udah cari itu di Google dongeng Loh. tentang Al-Quran. Kok Ada nggak? apa edukasi ya? Ada nggak? Loh. Kok Berani saya yang nggak? harus nyari? Berani Kenapa nggak? saya harus nyari? Berani Ya, nggak? Kenapa saya harus nyari? Lah sekarang gini Ya, Uni. kenapa saya harus nyari? Dalam Ya, Google kenapa? itu semua dalam arti Ah. perzinahan, Dalam semua ada di Google. dalam Google. Tentang Al-Quran pun Ah, ada dalam Google, iya, tentang terus? Kristen pun ada dalam Google, tentang Ah, Buddha pun semangat ada J. dalam Google. Semangat J. Nah, Ngomong aja terus makanya pokoknya. aku tanya sama Uni. Jangan berhenti ngomong untungnya pokoknya J. Uni, Pokoknya ya Kristen ampun, ini bangga sama edukasi orang kamu. Ya. gimana sih? Kamu adalah Kalau orang yang edukasi dibanggakan ya? sama Kristen. Kalau edukasi ya? Uni kalah edukasi ya? Iya. Uni kalah edukasi ya? Iya. Oh, kalah ini, saya kalah sama makanya kamu. Uni, Kalah. jangan ngasih Kamu edukasi menang. sama orang, intimidasi Makanya. orang, tapi Uni nggak bisa diintimidasi agama Uni. Intimidasi itu Nah. artinya apa?
Ya ampun lah, intimidasi artinya apa? intimidasi udah habis percakapan Ya Uni ya. Tentang ampun. peragaman, Iya, makanya habis tentang percakapan. tanya arti intimidasi Iya, itu takut. gitu ya. Iya. Iya. Nggak tahu ya. arti Makanya intimidasi Uni apa, kalau Ji? udah edukasi itu, kalau nggak tahu Makanya. pemahaman, jangan tanya apa arti Iya. intimidasi. Jangan, kita konsepnya Iya, tentang apa agama, artinya bukan intimidasi. Konsep apa artinya, J? Konsep artinya apa, J? Nah kan lari lagi ke konsep, gimana sih? Aduh, lari konsep itu lagi. tentang judul yang Uni buat tentang beragama. Oh, itu konsep kan. judul. Lah, konsep judul Konsep iya. adalah judul. Iya, judul kamu itu kan tentang Konsep beragama adalah kan, judul. menghujat agama Konsep. Kristen kan, konsep kamu Yang kan. bilang konsep judul siapa, J? Yang Ya ngajarin kamu kalau konsep ampun, adalah ini judul kan, siapa? ini lari dari konsep, lagi katanya tentang beragama, sekarang ke konsep. Dari konsep. Datang lagi intimidasi, gimana sih? Datang intim. Gimana sih? Uni kalah cakap ya, kalah edukasi ya. Agama Islam. Artinya adalah aku adalah Coba, aku. Waalaikum itu artinya apa? Coba Uni buat Aku kamu. Uni. adalah aku yang mengutus aku artinya. Aku adalah aku yang mengutus diriku. Uni Ngerti maaf itu diturunkan karena suara terbanyak dari viewers itu hampir 1.000 orang bilang turun jadi aku turunkan, maaf ya Uni. Gak apa-apa lah, hiburan lah. Terhibur kan? Terhibur nggak? Tidak cukup hiburannya? Ya menguji kesabarannya Uni, subhanallah. Itu adalah tutorial ketika kalian punya anak tantrum. Ini aku ajarin ya. Kalian kan punya anak tantrum tuh, anak kalian misalnya tuh minta es krim, kalian nggak mau kasih karena kalian nggak mau dia sakit. Dia kan marah tuh, ibu gini. Kalian ikutin dia, ikutin, gitu juga. Dia kan berhenti. Percaya? Coba tes. Kalian kalau punya anak umur 5 tahun, 6 tahun atau ke bawah itu, kan tantrum itu kan. Gak mau bunda, pokoknya mau itu aja. Kalian duduk, gak mau, nah bunda gak mau. Lakukan itu, serius. Lakukan itu, benar. Itu ampuh banget untuk ngelawan anak tantrum ya. Gitu ya. Ini buat bapak-bapak juga gitu loh. Bapak-bapak misalnya anaknya beli mainan tuh, kalian gak mau karena pertama kan mainnya gak bermanfaat, buang duit ya kan. Coba kalian gitu. Kalian tuh kalau dia bapak-bapak itu ya. Kalau anaknya teman-teman semua mengantakkan kaki, bapak-bapak duduk. Jangan usah malu sama orang lain. Bapak nggak punya uang dah. Anaknya kalian akan malu itu. Ayo pak pulang, udah pak. Malu gue kata dia. Cari tadi, yang kayak tadi seru ya. Yang kayak tadi dong. Nah nih. Ini sama nih. Ya pantun. Baru naik udah ketawa dia. Dia ngetawain Tuhannya sendiri. Iya, lucu aja Baru sih. naik udah ketawa dia. Masa Ya lucu, dia dipermasalahkan salamnya. Semua orang juga tahu yang biasa permasalahkan itu para ulama-ulama Uni yang selalu permasalahkan salam, tidak boleh selamat Natal, tidak boleh selamat ini. Sadari itu, ini tidak usah pertahankan hal yang ini salah. kitab suci nggak? Ini kitab suci nggak? Baca itu konsepnya dulu dan mengerti. Baca. Coba baca. Baca. Jangan Jikalau seorang permasalahkan datang salam. kepadamu, ini loh. Jikalau seorang Orang datang Kristen tidak kepadamu, permasalahkan iya udah. salam. Iya Ulama-ulama ini yang kitabnya orang selalu Kristen bukan? larang pengikut-pengikut Iya ini kitab itu orang Kristen nggak? tidak boleh Iya kasih ini salam, kitab. tidak boleh salam Natal. Ini kitabnya orang Kristen bukan? Baru. Ya udah Bung, ini teman-teman ini nggak diakui ya. Jadi teman-teman 2 Yohanes ini tidak diakui, ini dicoret, ini nggak ada gunanya karena nggak diikutin. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Ngapain? Saya kalau nyembah manusia mending nyembah David Beckham, ganteng kaya lagi. Ngapain nyembah manusia yang nggak jelas? Kalaupun saya harus nyembah manusia, mending saya nyembah Raffi Ahmad. Dengar ya. Kalaupun saya harus menyembah manusia, saya mending nyembah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ganteng kaya lagi. Uni aneh. Kenapa? Baca itu konsepnya dulu, gimana konsepnya. Konsep artinya apa? Arti konsep apa? Semua orang juga tahu siapa yang selalu larang-larang tidak boleh ucapkan salam. Iya, konsep itu artinya apa?
Lucu kali Uni, lucu kali. Ketawa dong kalau lucu. Udah turunin lah. Kok turun? Jadi Ini aja bodoh saya lah. kalau ngomong sama orang bodoh. Iya, memang kamu bodoh. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Ini ada dalilnya nih. Kristen itu bodoh. Emang ada dalilnya kok. Ayo naik lagi dong. Pengen lagi menguji kesabaran nih, asik kayaknya nih. Lama-lama aku jadi sabar banget ngadapin anak-anak tantrum. Aduh. Halo Calvin. Nah, yuk tantrum part 3 nih. Calvin. Ya, halo. Ya, muslim non muslim Pak Calvin. Hah? Muslim non muslim. Non muslim. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Itu Bapak nih kesini ngapain? Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran atau bukan, Pak? kalau jabo datang ajaran yang tidak benar, jangan bagi salam. Kalau yang benar harus bagi salam. Oke, kami di Komal ini yang Islam itu ajaran benar nggak? Bagi orang Islam. Bagi Kristen, bagi Anda, benar nggak? Bagi kami tidak. Berarti nggak boleh ngucapin salam dong sama orang Islam? Benar. Salamnya bagaimana? Sebut salam Ya, nggak bagaimana? tahu. Ya Nggak sebut tahu. salamnya bagaimana? Ya nggak tahu lah. Tanya saya. Oh yang Kan saya bertanya tidak boleh bagi salam. Salam bagaimana? Lu tanya ke Yohanes lah, kok tanya saya? Kan Yohanes yang bilang nggak boleh ucapin salam. Kenapa boleh tidak boleh bagi salam? Jadi kalau kita tanya orang berjumpa dengan orang, Ya tanya Yohanes lah, kan bukan saya yang larang. Yang larang kan Yohanes di sini. Katanya ini ya itu ajaran. tujuannya bagi pengajaran. Ya berarti kamu salah ya Nah. salah lah. Orang Islam salah, ya sudah berarti kamu nggak boleh ucapin salam kan sama orang Islam. Ya siapa yang mau bagi-bagi salam sama orang Islam? Nah, bilang sama kawanmu tadi itu, ngucapin salam aja nggak, mereka bilang boleh. Sementara di kitabmu nggak boleh. Berarti kalian nggak boleh Ngapain mau ngucapin bagi salam ke salam orang. kalau orang tidak benar? Ya udah, berarti kamu harus ajarin teman-temanmu yang dua Ya tadi sudah, itu. jangan dibahas lagi masalah itu. Kalau kau sudah tahu, tutup sudah Lah, ini. kenapa marah? Kenapa tantrum? Kan aku cuma ngasih Ya tahu. tutup sudah, Nanya karena doang. sudah itu jawabannya. Tidak ada sudah yang mau dijawab. Ya udah, kok malah marah? Jadi Kenapa kenapa darah lagi mau kasih sih? naik-naik orang? Kenapa mau suruh orang Lah, datang ini kan menjawab? Komal diskusi. Ini kan Komal diskusi. Ya sudah dijawab itu. Jadi mau apa lagi? Ya udah kamu ya udah saya ngomong sama yang lain dong. Masih. Ngapain lagi? Nah itu jawabannya sudah. Lah, ini kan Komal diskusi. Kan emang ini punya kamu. Kan boleh Ya naikin sudah orang dijawab. lain. Diskusimu kan Ya kan sudah kamu dijawab. udah. Ya udah saya sama yang lain dong ngomong. Ngapain lagi mau tanya sama yang lain lagi? Nah, Karena pasti itu pengen juga tahu. jawabannya. Pengen tahu Pasti sama itu yang jawabannya. lain. Ah, masa Pasti tadi itu beda jawabannya. jawabannya? Tadinya beda. Karena dia tidak tahu. Oh ya udah saya mau tanya yang lain yang lebih tahu. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu. Itu sudah jawabannya kok. Ya itu kan Apalagi- jawabanmu. Saya mau tanya yang lain dong. Oh, berarti kau ini mau bertanya-bertanya yang aneh-aneh. Iya, oh kok aneh? Memang ini ayat aneh nih. Berarti kitab ini aneh. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Ini sudah dijawab. Apalagi kau bertanya sama orang lagi. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Suka-suka Intinya gue orang dong, Kristen bedanya sama sudah orang lain. jawab. Intinya orang Kristen sudah jawab. Oke, kamu Kristen dan apa? Kristen apa lagi? Jadi kau Islam Katolik Islam atau apa? Protestan? Kau Oh, Islam kalau saya Islam apa? Islam cuma satu. Kristen itu ada ada Islam. Katolik, ada Protestan. Islam Muhammadiyah itu apa? One Love turun ya, Uni naikkan lagi ya. Islam Muhammadiyah? Takut. Oh bukan, Uni kena suspek. Kalau Muhammadiyah itu bukan seperti Protestan, Katolik bukan. Itu tetap syahadatnya sama semuanya. Jadi itu apa? Islam itu kan dia? tidak terbagi-bagi. Ya Islam kan itu? Islam, tapi maksud saya itu organisasi. Kenapa dinamakan Islam Muhammadiyah? Oh, bukan. Anda salah. Inilah Kristen kadrun. Oke, saya bertanya, kenapa kalau ibadah puasa apa ada yang Uni duluan? mana Uni? Kok belum naik? Nah ini. Kenapa ada yang Muhammadiyah duluan, ada yang bilang ini duluan? Masalahnya apa? Muhammadiyah itu organisasi, beda sama NU. Ya, Nah, sekarang saya tanya, kenapa Maksud malah saya- ngebahas Maksud Muhammadiyah? saya kenapa Kamu ada yang bilang duluan, kamu mau kenapa ada yang duluan puasa, ada yang belakangan?
Kadang ada yang lihat pakai hitungan bulan, ada yang lihat pakai melihat bulan. Masalahnya di mana? Dua-duanya dibenarkan. Sekarang saya tanya, kamu Kristen Katolik atau Protestan? Itu pertanyaan saya tadi, kok malah balik nanya kamu nih. Kristen. Kristen Kristen apa? aja. Katolik atau Kristen. Protestan? Kristen. Yaudah, kitabmu ada berapa jumlahnya? Kristen. Iya, jumlah kitabmu ada berapa? Nah, Al-Quranmu jumlahnya berapa? Al-Quran kami cuma satu. Kitabmu ada berapa? Satu. Oh, siapa bilang? Protestan itu 66 kitab, Katolik 72 kitab. Gitu aja lu nggak tahu, lu mau menjawab lu nggak ngerti kitab lu, tiba-tiba makanya lu Katolik atau Protestan? Lu sendiri nggak tahu jumlah kitab lu. Lu bilang tadi jawaban lu benar mewakili Kristen. Gua ngomong sama orang lain lu larang. Lu kenapa sih, Oten? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oten pada nggak sehat nih kesini pada hari ini. Kami yang puasa, kalian yang gila, ada aja kalian. Yaudah, Kevin, kamu mau nanya apa? Aku mau tanya, kenapa perbedaannya sih ya? Yang mana? Yang mana? Perbedaan apa? Perbedaan apa dulu? Hari jadwal puasa. Ada Ya, yang melihat menggunakan perhitungan bulan, dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 30 mencukupkan. Boleh, nggak dilarang di Islam, tidak ada masalah. Ada yang menggunakan melihat bintang dengan melihat hilal. Apakah hilalnya sudah datang atau belum? Boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu nggak puasa. Nah, sekarang aku tanya. Kenapa boleh beda-beda? Ya boleh lah. Tuhanku yang bilang di mana boleh. ayatnya? Di mana ayatnya ditulis beda-beda? Gimana larangannya? Segala sesuatu yang ada larangannya itu boleh. Kok kau pula yang ngatur agama Islam? Sekarang aku tanya sama kau. Dalam agamamu, Yesus itu Jadi Tuhan kenapa kau atau mau bukan? agama Kristen bilang jangan bagi salam, jangan bagi salam? Loh, memang sejak kapan? Loh, aku nggak ngatur kok. Aku cuma baca kok dalam kitabmu. Kau kenapa ini? Kok Saya kalian juga pijat-pijat bertanya kenapa kalian? ada ayatnya kayak itu? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayat Yang mana yang kau beda-beda tanya yang- ini? Kau baca ini. Yang beda-beda. Ya, emang ada? Iya, kenapa kau mempermasalahkan yang tidak masalah? Sementara ini loh, jikalau seorang datang Iya, itu kan mau ini dilarang. ditanya di mana Ya ayatnya sudah. ditulis kenapa? Kalau enggak ada ayatnya berarti enggak usah Ya, diikut. ya udah, janganlah kamu menerima dia dalam. Berarti nggak boleh orang Islam masuk rumahmu ya? Nggak boleh orang mau Islam masuk rumah. datang. Kalau enggak mau datang ya sudah siapa mau. Menurut kalau dia aja, mau berarti datang, kok datang. berarti ini nggak penting. Berarti ini nggak penting untuk diikuti ya. Berarti ini nggak penting untuk diikuti. Walaupun di sini. Kalau ajaran yang sesat enggak akan diterima. Oh, berarti ini ajaran sesat. Ini ajaran sesat nih. Siapa ajaran sesat? Ini yang ngajarin ini sesat untuk tidak menerima Itu orang. dibagi tahu, jangan bagi salam kepada orang yang membawa pengajaran sesat. Yaudah, orang Islam itu sesat atau orang benar? Orang Islam sesat atau benar? Ya, tanya dirimu sendiri. Loh, takut. Gini teman-teman ya. Jadi kalau Diam dulu, Kristen diam dulu. ajaran Kau punya benar. musik, kau ada musik. Sesat. Kau sesat lagi menyesatkan. Masa kau menuhankan manusia ya? Jadi gini. Di agamamu itu dilarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang sesat. Menurut kau, orang Islam itu sesat atau benar? Kenapa kau nggak mau menjawab? Karena kau takut menjawab. Kalau kau jawab orang Islam sesat, artinya kau gak mau melarang orang Islam masuk rumahmu. Nampak kali ajaranmu nggak toleransi kan? Tuh. Inilah kalian. Kalau kalian ditanya, kalian bertanya ke kami, Kristen sesat lah. Mana ada? Mana ada ajaran Tritunggal diajarkan para nabi-nabi? Mana ada menumbalkan Tuhan diajarkan para nabi-nabi? Yang sesat itu kan ajaran yang keluar dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Kalau kalian tanya sama kami nggak ada ragu bilang Kristen sesat lagi menyesatkan. Gitu loh. Kalian yang nggak toleransi itu. Kalau orang yang sesat menurut kalian nggak boleh masuk ke rumah kalian, nggak boleh ucapin salam. Jadi kalian nggak sosok baik lah sama kami. Nggak usah kalian sosok kami mengasihimu Riva, kami mengasihi kalian umat Islam. Tuh baca tuh. Ucapin salam aja kalian nggak boleh sama kami kok. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Giliran dibongkar ajarannya langsung tantrum ODGJ di sini. Giliran nanya mesti dijawab, giliran ditanya balik mencret, tantrum. Ngamuk-ngamuk. Disuruh bertanya aja kok dari tadi, bertanya aja udah, nggak usah ngejelasin agama kalian. Saya lebih paham agama kalian daripada kalian sendiri. Coba buktikan aja kalau nggak percaya. Pak Roman, jangan tantrum ya Pak. Dan 3 tuh yang tantrum barusan tuh, entah apalah yang merasukinya.
Silakan, Shalom, Roman. selamat siang, selamat menjalankan puasa, Rifa. Ya, Pak Roman, silakan. Mau bahas tema saya nggak? Siapa nabi palsu menurut Matius 23 nomor 15? Aku ikut aja dulu. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya, Pak. Matius 23 nomor 15, lalu jelaskan ayat itu ke saya, baru kita bertanya jawab di situ. Nanti nanti Anda silakan tunjukkan definisi nabi palsu dalam kitab Anda yang rujukannya kepada nabi saya. Kita kaji itu. Silakan, Pak. Tunjukkan satu ciri-ciri nabi palsu dalam kitab kalian yang bisa dipenuhi yang oleh lain dulu. Teman-teman yang lain dulu. Bunda Rifa, temanmu ngobrol. Ya, Rubiono 06. Muslim dan Muslim? Non Muslim. Ya, mau menanggapi tema saya atau mau bertanya? Apa temanya, Bu? Siapa nabi palsu dalam Matius pasal 23 nomor 15? Penyesat atau orang yang dilaknat Yesus itu siapa? Siapa orang Farisi dari sekte, siapa orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama yang dia bawa, yang bertentangan agamanya dengan agama Yesus, yang mana orang itu menjadikan orang yang bertaubat lebih jahat daripada dia, kalau dia menghabisi nyawa Stefanus yang berbeda dengan dia, tapi orang yang mengikuti dia lebih jahat, artinya lebih banyak kejahatannya daripada dia. Siapa orangnya, apa agamanya? Silakan. Kalau dibilang nabi Pak, ya, ya, sana lah, makan dulu sana. Ya, akan saya tanggapi ya. Akan saya tanggapi. Kalau menurut di ayat itu, di dalam misalkan di dalam Lukas 1 ayat yang pertama. Di sana itu kan Lukas menulis begini kepada seorang Timotius. Memang pada zaman itu banyak. Saya tadi ngebahas Matius 23 sebenarnya, tapi Anda kok larinya ke Lukas? Ya udahlah, udah. Ya saya tahu. Saya akan membawa Anda ke sana bahwasanya yang namanya pengajar sesat itu memang sudah ada pada zaman itu yang berusaha untuk merubah isi daripada Taurat. Makanya Lukas berkata kepada Theophilus kalau nggak salah di situ kan. Bahasanya dia kata gini, Theophilus yang mulia, banyak di antara kita yang berusaha menyusun suatu berita tentang segala sesuatu yang terjadi di antara kita. Seperti yang dikatakan para pelayan firman, kan itu kan. Jadi kemudian Lukas menyusunlah membukukan setelah dia menyelidiki secara seksama semua berita-berita yang dia dengar, kemudian dia dituliskan dalam sebuah buku. Nah, itulah makanya di Lukas 1 sampai ayat. Dan Anda percaya pengakuan Lukas kalau dia menyelidiki? Jelas percaya. Oke. Nah, kenapa percaya? Tunggu bentar dulu. Kenapa percaya? Tunggu, saya mahasiswi BDW. Saya mahasiswi ya. Kenapa Anda percaya kepada Lukas yang mengklaim dia telah meneliti? Model penelitiannya, metode apa yang dia gunakan sehingga layak dipercaya? Nah, saya percaya gini, karena apa yang diceritakan seorang Lukas ini itu dia dengar dan dia lihat kepada orang-orang yang memang hidup di zaman itu. Di situ kan buktinya dari mana bisa pembuktiannya? Adalah orang-orang yang bagaimana cara membuktikannya? Itu kan klaim. Itu kan klaim. Iya, itu kan klaim. Kan klaim Anda. Sekarang tunjukkan ke saya metode apa yang betul guru. Saya tuh kalau diskusi itu ya, diskusi itu begini, mengalir gitu loh, mengalir biar kita dapat poinnya. Tapi kalau sudah stuck, tidak bisa lagi dibahas, kita pindah ke topik. Kita pindah kembali ke dalam Matius 23:15. Anda yang melarikan diri ke Lukas pasal 1 nomor 1, saya tertarik membahas ini. Kalau kita diskusi itu, Bang, abangku yang terhormat, kita saling menanggapi argumen. Karena saya juga tertarik membahas Lukas ini karena Anda sendiri yang membawanya. Maka mari kita bahas tentang Lukas ini. Penjelasan Anda itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau sudah tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kan nggak paksa untuk dijawab kan. Saya cuma pengen Anda memberi. Saya mahasiswi. Mahasiswi itu ketika diberi informasi, menurut Cahyono, ternyata teori ayam jantan itu biasanya begini-begini. Teorinya benar. Hah? Kok bisa benar? Karena dia adalah saksi. Dari mana kau tahu? Akan muncul pertanyaan, metode apa yang dia pakai? Saya mahasiswi soalnya. Saya diajarkan begitu di kampus.
Jangan salahkan kampus saya, karena semua kampus mengajarkan begitu. Selidiki, bahkan kitab Anda katakan selidiki setiap omongan orang itu. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 1. Dalam Lukas 1 ayat 1 ini, dikatakan di sini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Siapa mereka itu? Di mana penjelasannya? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lalu saya tanya, Anda percaya tidak? Buku karangan Lukas ini sebagai karangan yang betul? Percaya. Apa landasannya? Metode apa yang digunakan Lukas untuk menyelidiki? Coba, 3 persoalan yang perlu dijawab di situ. Saya mahasiswi soalnya. Saya nggak mau menurunkan harga diri saya sebagai mahasiswi. Masa saya dengar omongan orang saya percaya gitu aja? Nah, siapa mereka yang dikatakan sebagai saksi mata? Di mana penjelasannya? Kemudian metode apa yang dipakai oleh Lukas sehingga valid penelitiannya? Dan yang ketiga, betulkah penulis kitab Lukas ini adalah Lukas? 3 pertanyaan itu pokoknya kalau orang Kristen menjelaskan pasti muncul pertanyaan. Kalau saya biasanya ketutup itu. Silakan. Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Satu aja. Apakah anda mengakui bahwa Boleh. itu adalah sebuah dongengan atau Apa? Anda mengakui sebagai dongengan atau apa sih ini? Tidak semua karangan manusia itu dongeng loh. Sebelum saya menjawab, memang Tidak anda semua mengakui bahwa kalau kita fokus ke Lukas ini, kan banyak ini orang ini yang mengatakan suaranya bahwa putus-putus, Ruby, suara saya atau suara kamu putus-putus? Kayaknya kamu deh. Coba ulangi lagi. Tadi ngomong apa? Pertanyaannya apa? enggak sama loh. Setelah saya jawab pertanyaan. Ini Rifa pun. Nah, jadi gini, apakah Anda percaya nih kalau tulisan Lukas ini hanya karangan atau dongengan semata? Oke, saya jawab ya. Dongeng, karangan, hasil penelitian, mitos, kabar hoax itu berbeda. Legenda, mitologi, sejarah itu berbeda. Bagaimana pendapat saya tentang kitab Lukas? Kitab Lukas adalah tulisan dan karangan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya. Itu kedudukan kitab Anda di hadapan saya. Tapi itu bukan kata saya, tapi kata skolar kalian, Kristen. Maka saya tanya kepada Anda, apa alasan Anda mengatakan bahwa Lukas itu betul? Dasarnya apa secara ilmiah? Pertama, apakah betul penulisnya adalah Lukas? Buktinya mana? Kedua, ketika dia menyelidiki metode yang digunakan apa sehingga valid metodenya. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dikatakan saksi mata di situ? Dari mana kalian tahu? Ini penting. Kenapa penting dijawab? Karena kalau Anda kuliah, yang paling penting itu ketika membuat makalah dan jurnal adalah bukan cuma isinya, tetapi adalah daftar pustaka, sumber informasi. Maka tolong, ketika membawa kitab Lukas, kalau modalnya imani, kita lanjut. Akui dulu modalnya imani, tanpa penyelidikan secara ilmiah. Tapi kalau betul ini masuk kategori ilmiah, silakan jelaskan. Jawab pertanyaan tadi. Saya sudah jawab pertanyaan Anda loh. Saya jawab ya. Silakan. Anda bertanya siapa yang dimaksud si mata itu pun tidak dikatakan bahwa yang saksi mata adalah si Ahmad, si Jamal, enggak. Tapi yang jelas itu mereka yang hidup di zaman itu, betul ya? Enggak jelas ya? Yang enggak jelas ya? Enggak akan menjawab. Enggak jelas. Enggak. Sebentar. Sekarang ini saya tidak akan menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang ini kalau memang Lukas itu dikatakan sebagai karangan mereka atau dongengan, kenapa catatan coba buka di surat Maryam ayat yang ke-8 itu Anda tahu
Enggak. Anda Kok tahu ada tidak? Anda persamaan? sudah keluar dari top. Mana yang sama? Coba tunjukin yang sama yang mana? Coba di situ kan di sana dikatakan yaitu Saya tidak ini masuk lagi ke dalam menginterogasi klaim. Brother, tahu nggak posisimu di sini apa? ya, Posisimu saya- di sini gini, adalah gini, orang gini, yang gini sedang loh. mengajari saya. Gini Di nih, sini kamu sedang ngajarin saya tentang agamamu. Terus Ngerti gak sih? Gini nih. Jangan begini dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ada dua posisi yang saya izinkan diduduki oleh orang Kristen ketika saya berada di satu koma. Satu, jadi penanya karena awam tak punya data, bertanya saja. Yang kedua, menjelaskan, nanti saya akan belajar sama dia. Karena tentu orang yang menjelaskan ini harusnya punya ilmu. Harusnya. Maka sebelum kita lari kemana-mana, saya mau selesaikan dulu masalah Lukas 1:1 tadi. Karena kalau tidak terjawab tiganya, maka hentikan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jelas dijadikan sandaran. Terkait kitab kalian, kami diajarkan sama nabi kami. Nabi kami mengajarkan ketika mendapat kabar dari ahli kitab atau orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab. Tidak dibenarkan dulu dan tidak didustakan dulu. Kalau penulisnya adalah Lukas asli, harus ada bukti. Yang kedua, saya nggak mau terjadi penipuan di sini. Yang kedua, di situ dikatakan orang yang ada di saksi mata, tapi nggak jelas orangnya. Kok percaya? Gimana mau menguji orang itu berbohong atau enggak? Orangnya aja nggak tahu. Yang ketiga, di situ dikatakan meneliti. Metode apa yang digunakan sehingga valid? Dalam karya ilmiah itu harus ada. Contoh gini, oh dia dari mulut ke mulut. Oh dia bertanya-tanya. Harus ada loh. Dan itu dijelaskan. Kalau tidak ngapain saya bahas? Kalau Al-Quran saya jelas. Metode apa? Saya jawab. Al-Quran Saya itu jawab ya. silakan jawab aja. Jawab aja. Kalau enggak katakan saja. Udah saya nggak bisa jawab. Udah pindah ke tema kita. Balik ke Matius 23 nomor 16 tadi. Kan itu awal masalah kita. Gini nih, baik. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Iya, karena mungkin walaupun kami jawab kan itu kan kebiasaan ya. Kami jawab A. Kalau gitu ya udah nggak usah diskusi bang. Udah. Kalau nggak percaya diri, udah. Kalau nggak percaya diri diskusi. Saya Mending gini, tambahkan, Rifa, itu kitab Injil Lukas memang ditulis oleh. Bentar, Ustadz Arif, Ditulis oleh saya kan jadi Lukas. moderator nih. Ya, tunjukkan data bang. Roman, tunjukkan data. Lukas, ya memang para sarjana Kristen mengatakan demikian. Sarjana yang mana bang? Itu hasil penyelidikan Ya, bahwa sarjana yang Lukas mana lah itu? penulis Injil Lukas Ya, dan juga yang bilang kisah para sarjana rasul. mana? Itu udah. Yang bilang sarjana mana? Udah fix. Iya, fix-nya sarjana mana yang bilang? Soalnya saya juga baca literasi dari Katolik nih. Dari Katolik bilang itu. Nih. Saya jelasin dulu. Jadi Lukas ini. Enggak, jangan dijelaskan Lukas dulu ini tanpa kan data. memang dia bukan. Jangan menjelaskan tanpa data. Data dulu baru penjelasan kayak saya. Data dulu baru penjelasan. Ngapain penjelasan tanpa data, Bang? Ngapain saya dengerin coba? Nih. Perhatikan ini ya. Ngapain Anda menjelaskan tanpa data? Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun, menurut si Fleschmeyer ini dan para sarjana lain, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia, seorang dokter. Dan seorang penyokong orang miskin bernama Lukas. Itu pun kemungkinan menurut si Iya Lukas kan. Fleschmeyer ini. Iya kan, ini kan kemungkinan besar, bukan hal yang menurut pendapat mayoritas skolar, bahkan menurut pendapat mayoritas skolar penulisnya nggak jelas, nggak pasti. Ini yang paling di statement awalnya ini penulisnya nggak pasti. Nah tiba-tiba kalian bilang penulisnya Lukas tuh dapat informasi dari mana gitu loh. Kita nggak bisa patokan. Karena begini. Karena nggak di situ bilang pasti. Ya udah, kalau gitu ya udah, saya punya standar ya, saya nggak mau. Saya manusia itu punya standar, punya parameter. Kalau nggak bisa ngikutin parameter akademik, ngapain diskusi? Jadi berdasarkan penulisnya. Jadi gini, justru saya nanya gini,
Uni, kenapa tulisan-tulisan yang ada di Lukas itu sama persis? Apakah Lukas Mana? Quran apa gimana? Yang mana? Tolong Yang mana? Yang mana? Dari tadi diminta yang mana kok nggak dijawab? Ini bingung saya. Kalian ini banyak bicara tanpa data dari tadi, heran saya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Yang mana? Tunjukkan Quran surah apa dengan Lukas ayat berapa? Nah, surat Maryam ayat 8. Surat Maryam ayat 8. Ah, surat Maryam? Maryam. Coba dibaca tentang Zakaria yang melahirkan Yahya. Kalau di Alkitab itu kan Yohanes di situ kan. Bentar dulu dong. Bentar dulu. Saya lagi buka. Nanti kita baca dulu sama-sama. Quran surah berapa? Maryam? 10. Maryam? Quran surah Maryam. Ayat berapa? Quran surah Maryam 8 sampai dengan 10 ya. 8. Dengan 10. Sama persis dengan dikutip menurut kalian dengan yang sama dengan apa? Ada persamaan. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Ya. Kemudian lanjut ayat selanjutnya 8-9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ayat ke-10, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia. Coba, yang mana yang sama? Lukas berapa? Ceritanya ini sama yang ditulis Lukas di Lukas 1 pasal di Lukas 1 Lukas ayat yang ke yang mana? 18 sampai dengan 20. Lukas 1. Lukas 1. Lukas 1 ayat 18. 20. Kita baca ya. Oke. Ayat 18. Baik. Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, ya kita lihat. Ayat 8 ya. Di sini Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Lihat di Bible. Di sini jawab malaikat itu. Yang mana tadi yang Lukas nomor berapa? Dari mulai berapa? 18 sampai dengan 20. Nah, kita lihat. Di 18 di sini Zakaria nggak bicara sama Tuhan, tapi di sini dia bicara sama malaikat. Sama nggak itu? Lalu kata Zakaria pada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di dalam kitabmu dikatakan malaikat. Di dalam ayat 9. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Balik ke Lukas. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk bicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini. Perkenalan Gabriel. Dalam kitab Al-Quran lagi dikatakan, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, pada bagimu ini ada perkenalan Gabriel, nggak ditulis di Al-Quran, nggak dicontek sama Al-Quran. Aneh, kenapa nggak dicontek itu? Mana nih sama nih? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat. Nih, di sini. Gini loh, brother. Kalau ada peristiwa satu tokoh terjadi, bentar. Nih, bentar. Saya jelaskan. Saya ini adalah orang yang belajar. Aduh, ini orang kamu udahlah blunder bilang sama, saya buktikan nggak sama kok. Nah, jadi begini. Dengarkan saya nggak pernah pakai jadi begini, jarang-jarang loh. Kalau ada kisah satu tokoh, belum. Kalau ada kisah satu tokoh yang tokoh tersebut dituliskan oleh banyak orang, maka ketika si Lukas itu mendapatkan entah kabar dari mana, ya, dari mana dia dapat kabar, maka kita tidak bisa mengatakan itu betul. Kenapa? Kita harus uji dulu. Al-Quran
hadir bukan membantah apa yang pernah ditulis, bukan, tapi tidak membenarkan juga. Tetapi Al-Quran hadir memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya. Itu. Contoh, dalam kitabmu tertulis Yesus mati terkutuk di tiang salib. Al-Quran katakan wa ma qataluhu wa ma salabu, bukan berarti Al-Quran membantah penyalipan. Ada penyalipan, betul, peristiwa itu ada. Yang disalib, yang dibantah adalah Isa. Nah, peristiwa itu benar pernah terjadi tapi diselewengkan oleh orang-orang lain dengan membuat karangan-karangan bebas, suka-suka bapak moyangnya, nggak jelas dari siapa informasinya. Al-Quran memberikan informasi yang sesungguhnya karena informasi itu berseliweran. Itu yang terjadi. Nah, mengarang itu bukan berarti mengarang gini ya, bukan mengarang tutup mata terus catat si Lukas bikin sembarang, enggak. Makanya si Lukas itu mengatakan menyelidiki. Masalahnya kita nggak tahu metode apa yang digunakan menyelidiki. Apakah dia tanya mulut ke mulut, atau dia contek dalam kitab orang lain, atau dia contek dalam kitab tulisan-tulisan murid Yesus, kita nggak tahu itu. Makanya saya tanya sama kamu, kalau mau membandingkan antara Al-Quran dengan Bible, bandingkan secara epistemnya, mana yang terpercaya, mana yang terjaga, mana yang distorsi. Kalau sudah dapat distorsi dalam kitabmu, ngapain saya percaya kitabmu, saya buang. Gitu cara diskusi itu. Kecuali kamu bisa membuktikan Al-Quran saya terdistorsi, Nabi Muhammad mencontek, pakai karya ilmiah, jangan pakai congor. Gitu loh, tunjukkan data-data. Misalnya Nabi Muhammad itu mencontek loh. Ini kalau ada kesamaan kisah banyak. Contoh, kami ada Adam, ada juga Adam. Sebentar dulu, belum selesai. Ada Nabi Ibrahim juga, ada Musa juga. Bukan berarti semua kitab yang kalian pegang itu adalah karangan manusia tutup mata tanpa melihat, tidak. Tetapi kalian mendapatkan kitab yang bercampur. Tunggu saya kasih hadisnya dulu. Nih. Jadi kitab kalian tuh bercampur. Boleh saya tanggapi? Bentar dulu, saya kasih data dulu ya. Biar kamu tahu bagaimana posisi kitabmu di hadapan kami umat Islam ya. Nih ya, kamu harus tahu ini loh. Ini posisi kitabmu tuh di mata kami tuh begini. Ini sahih ya. Kalian yang diturunkan kepada Rasulullah itu lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Sedang ahli kitab menceritakan pada kalian dengan mengubah-ubah. Potong dulu, saya belum selesai. Ini ada yang double nih, jangan dipotong dulu, saya belum selesai. Oh iya. Ini saya kasih literasi loh. Kalau saya kasih literasi jangan potong biar saya keluar aja, soalnya saya nggak boleh. Ya keluar aja. Nggak ada adab namanya itu ya. Sedang ahli kitab loh, kalian ini saya pakai data ya wajar lah lama. Kalian cuma modal congkin data. Gimana sih? Kalian ngomong congortologi minta lama. Gila saya tunjukin data minta sebentar. Mau kalian apa ini? Ini loh. Di sini berubah-ubah dan bercampur. Nah, dan mereka tulis kitab dengan tangannya dan mereka katakan ini dari sisi Allah. Untuk mereka tukar dengan harga sedikit. Tidak sebaiknya ilmu mereka bertanya kalian tentang yang turunkan pada kalian. Jadi kami itu, makanya saya dari tadi itu, ketika kamu mengatakan kitab Lukas, saya nggak perlu bertanya isinya dulu. Saya bertanya epistemol tidak masuk karena akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bahas? Buang waktu. Gitu loh. Ini ada dari pendapat tokoh Kristen Kenneth Drake ya, yang menyatakan kalau Bible itu cuma karangan manusia. Ini datanya, buku dia. Ini datanya. Kenneth Drake, seorang uskup gereja Anglikan di Salem, dalam bukunya The Call of Minaret mengatakan bahwa no, not so the New Testament there is condition in editing, there is choice, yang artinya tidak. Demikian halnya dengan kitab yang baru. Pada kitab ini terdapat pemenggal-penggalan dan editing. Tuh. Lanjut deh. Iya, bukan berarti kami mengatakan semua di kitab kalian itu nggak ada yang benar. Yang namanya kebenaran mutlak itu pasti turun-temurun disampaikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tradisinya sama kayak kami. Kalian kan dapat informasi dari orang Yahudi. Masalahnya orang Yahudi itu juga banyak mendengar kabar bohong. Makanya bercampur kitab kalian itu. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang tidak? Makanya muncul, hadirlah alat untuk menguji. Mana yang benar, mana yang tidak. Itu Al-Quran. Maka apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Maka patokannya Al-Quran.
Kalau berbeda dengan Al-Quran sudah itu palsu, itu dusta. Contoh Nabi Daud dibilang ambil bini orang, itu nggak mungkin. Kemudian dikatakan lagi bahwa Harun itu membuat patung sapi, itu tidak mungkin karena di dalam Al-Quran tidak begitu. Justru Nabi Harun menasihati orang Yahudi. Kalau memang Harun itu membuat patung berhala, harusnya dia dimatikan Tuhan. Masa gara-gara Tuhan dinasihati Musa, Tuhan berubah pikiran? Dada aja. Kita buat data ya. Nih, kita buat data. Nah, ya. Yang mencontek itu Yesus, udahlah mencontek, salah pula. Coba Lukas 24:46 itu, udahlah dia contek kitab terdahulu, salah pula kutipannya lagi, nggak ada ternyata. Nggak tahu dia nyontek kitab apa. Lukas 24 nomor 46. Ada tertulis demikian, Mesias seru mati, tahu-tahu nggak ada di kitab manapun. Itu bahaya tuh, penipuan itu, berbohong itu. Dalam dunia akademisi itu udah digelar, kalau dia profesor udah dicopot itu, ketahuan dia berbohong itu udah nggak boleh itu, nggak tembus itu, menciderai keakademikan itu, kejahatan akademik itu. Dia ngutip tapi nggak ada kutipannya. Wah bahaya ini, banyak orang sesat gara-gara dia tuh. Nabi Muhammad nggak pernah ngutip. Kalau ngutip ya tunjukilah karya ilmiahnya. Ya silakan Nubiano. Ya. Baik, saya jawab ya. Jadi Ramen gimana Ramen? Karena tadi Silakan. Ramen dulu deh. Bang Robi. Siapa nih? Ya udah Robi. Ya silakan. Karena tadi mirip kelamaannya, jadi saya mungkin ada 3 hal aja yang bisa saya tanggapi ya. Yang pertama tadi Anda ngomong tentang nyontek ya. Yang kedua Anda ngomong tadi sepintas bahwa penyalipan memang ada. Dan yang ketiga Anda bawa data yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian dia berkata ini dari Allah ya. Yang pertama tentang nyontek. Nah di sana di dalam Al-Quran ada di situ dikatakan bahwasanya Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad, bahwasanya dikatakan gini, jikalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kitab ini diturunkan. Jadi di situ ada perintah bahwa Nabi Muhammad itu bertanya kepada ahli kitab. Coba baca yang sempurna lah. Baca yang sempurna lah ayatnya. Saya nih kebiasaan ya, kalau diskusi itu saya liatin ayatnya. Coba ayat berapa? Ini yang nggak bisa. Udah ngambil terjemahan, nggak bisa. Tunjukin terjemahannya sempurna, bacakan. Kebetulan saya. Iya, kalau bawakan itu Bang. Sama jangan sama kayak Yesus ngutip-ngutip tapi nggak jelas kutipannya loh. Kalau saya tuh kalau membacakan tuh saya tunjukin ayatnya biar nggak salah-salah loh. Itu yang pertama ya. Terus belum selesai gimana? Selesai yang kedua. Yang pertama aja belum clear kok. Yang pertama tadi tunjukkan dulu datanya biar enak diskusinya. Kalau kayak gini namanya nggak diskusi, namanya cecong ortologi. Ngapain saya hadapin? Ya ampun. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kebiasaan orang Kristen ini kayak gini, apa sulit banget bawa data. Membaca itu kayak malas sekali kalian. Emang pantas ya kalian sesat. Nunjukin data doang, sebutin nama surah biar saya bantu baca juga nggak apa-apa gitu loh. Heran saya. Kalau nggak salah di situ, diskusi. Kalau nggak salah di situ Quran surah Yunus ayat 91 atau 92 ada itulah. Nah itu kan antara ayatnya aja kamu nggak tahu tuh. Gimana mau kemudian kamu berbicara? Ketika ya udah kalau kerja dulu, jangan paksakan dirimu nggak tahu apa-apa terus naik ke atas, naikkan catatan itu, naikkan catatan tolong. Siap. Ya, yang jelas ini orang nih udah gini nih, yang ada datanya emang ada, tapi datanya sama nggak seperti yang kau ucapkan dan yang kau framingkan tentu sama. Kita baca dulu betul-betul. Gimana sih? Itu kan data itu kan ada. Iya datanya ada, data Yesus juga anak apa juga ada. Data Yesus juga ODGJ ada. Apakah betul dia ODGJ kan gitu? Siapa ahli kitab itu? Orang-orang. Ini apa sih ini orang nih udahlah salah paham. Dia pula yang memaksakan kesepahamannya. Kita mau bahas dulu. Anda kalau bawakan surat itu, kalau bawakan surat itu, ya kalau bawa surat itu, Anda bawakan datanya, biar kami berjawab. Ya, jadi kami tidaklah babu Anda dalam menjawab menjawab pertanyaan Anda. Ya kan, Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Lanjut. Ya, mungkin saya gini ya. Dari tadi kalian umat Kristen
Tidak ada satupun yang berani buka data, baca data. Kalau kitab kalian yang kalian printir, silakan. Tuhan kalian pijak, silakan. Kami nggak ada urusan. Tapi ketika kalian mengutip Al-Quran kami, jangan pakai sifat kalian begitu. Kalian framingkan seperti yang di otak kalian tanpa membacakan sempurna terjemahannya. Bahkan cuma terjemahan saja, kan nggak suruh kalian baca ayatnya. Kebiasaan kalian itu kenapa kalian begitu? Karena menunjukkan bahwa kalian itu tidak punya knowledge. Kalian nggak serius-serius betul-betul membaca. Sebagaimana saya membaca kitab kalian dengan sungguh-sungguh. Baru saya bertanya, 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Di situ Nathan berfirman, aku bisa membacakannya, bahkan kutunjukkan datanya. Giliran kalian baca cuma sepintas, kalian pahami, yang kalian pahami itu yang kalian tanyakan ke kami. Kenapa saya harus jawab? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.